Desa Lapengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Bercerita. Dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Dan untuk kisah kali ini akan menceritakan suatu desa yang ada di Jawa Tengah yang bernama Desa Lapengan. Wow. Dan bagaimana dalam kisah ini nanti akan terjadi benturan antara budaya atau tradisi lama dengan perkembangan zaman. Dan ini akan mengakibatkan teror untuk satu desa yang bernama Desa Lapengan. Bagaimanakah menyeramkannya teror itu? Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Bercerita, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Bercerita ini kami upload setiap hari ya teman-teman ya, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Kita berangkat ke Jawa Tengah. Lampu Petromax sudah dinyalakan. Begitu juga lampu teplok dari botol bekas berisi minyak tanah yang diberi sumbu. Jalanan desa sudah begitu gelap. Sejak selepas senja, tak ada penerangan, tak ada listrik, suara azan dan sholat jamaah sudah reda sedari tadi. Panggilan yang selalu tersiar melalui pengeras suara bertenaga aki, hasil pemberian salah satu juragan terkaya di desa. Desa Lapengan masih sama seperti dekade-dekade sebelumnya, tak banyak perubahan. Masih tetap gelap, becek, dan terbelakang. Lokasi yang berada di Pulau Jawa tidak menjadi jaminan bahwa desa itu akan disentuh modernisasi di bawah rezim jenderal bertangan besi. Selagi tempat itu masih belum tersentuh modernisasi dan diselimuti kegelapan total saat malam, maka segala mitos dan cerita tak akan pernah usai. Lapengan adalah desa dengan masyarakat yang begitu madani, namun diselimuti intrik dari keturunan Seng Babat Alas. Perebutan kuasa, harta, dan kekuatan yang konon dititipkan oleh danyang penunggu desa selalu menjadi hal yang berkecamuk di dalam tabir yang tak terlihat. Jaminah sudah bersiap untuk memejamkan matanya di atas peraduan dari balai bambu dengan alas tikar dan kasur lapuk yang sudah kempes. Sariso, suaminya, sedang bepergian dengan kelompok musik untuk mengiringi pementasan wayang dan tayub di desa lain. Jaminah yang merupakan seorang petani penggarap dan tukang urut hanya bisa menunggu suaminya bersama anak bungsunya yang masih baru menginjak SMP. Rumah berdinding gedek dari balik bambu itu terasa begitu dingin karena lubang-lubang kecil yang memungkinkan angin dari luar menyelinap dalam senyap. Sesekali api kecil dari lampu minyak yang berdiri sendirian di atas meja tertiup hingga hampir mati. Jelaga yang tadinya melayang tenang menjadi bergoyang. Tak ada televisi, tak ada lampu neon seperti di kota. Hiburan yang mereka miliki hanyalah suara berita atau suara gending dari radio tua dengan baterai yang terkadang harus dijemur saat kehabisan daya. Perempuan yang sebentar lagi menginjak 50 tahunan itu berbaring miring bersama Nur. Hanya anak itu yang menemaninya kala sang suami bepergian, sementara anaknya yang lain sudah merantau ke Kalimantan dan membangun keluarga di sana. Setiap bulannya, ia menerima wesel berisi kiriman uang sebesar 100.000 dari anak-anaknya yang merantau. Tidak banyak, namun cukup untuk mereka bertiga.
Dua wanita beda usia itu tertidur dengan penerangan seadanya yang akan membuat hidung mereka hitam saat pagi karena jelaga. Selimut tipis putih bergaris biru kiriman anaknya dijadikan menghangat di kala malam. Ia tak pernah melakukan pekerjaannya sebagai tukang urut saat suaminya tak ada. Selain karena malam dan bahaya, ia terlalu takut melintasi jalanan sepi dengan hiasan pohon randu dan pohon terbesi. Di tempat lain, Sariso sedang memukul bonang di hadapannya dengan kayu pentungan berlapis kain di ujungnya. Tempat itu begitu ramai dengan banyaknya warga desa yang menonton dan ikut merayakan puncak prosesi bersih desa. Sebuah prosesi yang rasanya sudah begitu lama ditinggalkan di desanya. Semua yang dahulu dilaksanakan atas nama tradisi memudar kala seorang pemuda desa akhirnya pulang setelah bertahun-tahun menuntut ilmu di sebuah pondok. Sariso paham, mengubah kebiasaan tentunya begitu sulit dan sangatlah beresiko, terlebih jika itu menyangkut adat dan sesuatu yang berkaitan dengan mereka yang tak kasat mata. Karena itu, intrik berbau klinik selalu dilakukan beberapa orang di balik kegelapan dan tabir yang tak nampak. Sariso masih saja memukul bonaknya sambil memperhatikan lenggak-lenggok penari yang menyelaraskan gerakan dengan tabuhan mereka. Ini adalah malam terakhir setelah sebelumnya ia harus mengiringi pagelaran wayang kulit di tempat yang sama. Sesekali ia terlihat menyesap kopi hitam yang entah cangkir keberapa. Ada rasa senang saat pagelaran dilakukan. Ramai yang membuatnya tak kesepian saat melihat ratusan warga desa setempat dan sekitar berbondong-bondong untuk datang. Sesuatu yang sepertinya tak bisa ia nikmati di desanya sendiri. Panen hampir tiba. Daun-daun di lahan pertanian dengan parit-parit di sekitarnya. Tak lama lagi, para petani akan berbondong-bondong mencabuti bawang merah yang menjadi komoditas utama desa. Saat yang menyenangkan, melelahkan, sekaligus menakutkan. Tak hanya bagi satu atau dua orang, tapi bagi seluruh warga desa. Saat-saat di mana suara-suara akan terdengar riuh di tengah malam, suara-suara berupa tetabuhan lesung padi dan gamelan yang menggaung dari sudut desa ke sudut yang lain. Suara yang mulai muncul kala sang pemuda pondok pesantren tiba dan mengenyahkan tradisi yang sudah dilaksanakan dari dekade-dekade sebelumnya. Jamila sibuk dengan makanan seadanya di dapur bertungku kayu bakar. Asap putih terlihat menggulung kala berantama dengan sinar matahari yang masuk dari ventilasi dan celah-celah dinding anyaman bambu. Ia memasak sayur asam dengan lauk ikan pindang goreng yang pagi tadi sempat ia beli. Sementara Nur, ia sibuk mencuci pakaian di sumur bor umum di belakang rumah. Gadis itu sudah tak lagi bersekolah. Ketiadaan biaya dan jarak yang begitu jauh membuat mimpinya terpaksa dikubur dalam-dalam. Ditambah, tempat mereka terasa begitu rawan dengan kerapnya penemuan mayat dalam karung dengan tanda gambar di tubuh. "Pak, kau bengi aku dikongkon mijet nang omahe Lebari," ucap Jamina kala suaminya sudah bangun menjelang pukul 10. Pagi tadi ia bertemu tetangganya dan diminta untuk memijat selepas maghrib. "Yo, engkau bentak terno," jawabnya singkat bahwa ia akan mengantarkan istrinya itu ke rumah tetangga. "Sesuk isuk, aku yang ngarep ngewangi panen. Wes dikongkon karo Mbah Mansur. Berarti engkau bengi arep jagongan karo Gadit nang sawah." Tambahnya lagi, ia sudah diminta untuk panen dan berjaga malam di sawah yang hendak dipanen. Memang sudah seperti tradisi akan ada orang yang menginap di sawah untuk menjaga lahan yang hendak dipanen karena di saat itu sangatlah rawan pencurian. Saat dimana
Keberanian harus diletakkan di puncak segalanya, karena yang dihadapi tak hanya segerombolan pencuri yang mungkin saja datang, tapi juga segala gangguan yang berasal dari dunia yang tak kasat. Peringatan-peringatan yang sudah tentu akan segera tiba untuk menagih rasa terima kasih dari warga desa. Senja sudah lewat. Jemina dan Sariso berjalan beriringan menuju rumah tetangga yang letaknya di gang berbeda. Berbekal sebuah senter aluminium dengan tombol merah kecil di atasnya, Sariso menerangi jalanan yang mereka lewati demi menghindari kerikil tajam yang sesekali bisa saja terinjak. Nantinya, dia akan kembali menjemput selepas Isya karena tak ingin meninggalkan anaknya sendirian di rumah. Lelaki itu menyalakan rokok kelobot sambil duduk di balik bambu di depan rumah dalam gelap. Dia enggan mengambil lampu minyak karena menganggap itu adalah kegiatan pemborosan. Toh, ia sama sekali tidak membutuhkan penerangan, terlebih matanya sudah beradaptasi dengan gelap yang menyelimuti desa di kala malam. Kresek, kresek. Suara gemeresak terdengar lirih dari sekitar rumah. Suara serupa batang padi kering dan plastik kresek yang dilewati sesuatu. Sariso menghisap dalam-dalam rokoknya dan menahan di dalam mulut sembari menoleh ke arah sumber suara. Ia sama sekali tak merasa khawatir dan takut karena seringkali suara yang terdengar berasal dari tikus yang melintas. Pun, jika suara itu berasal dari hal aneh, ia sama sekali sudah terbiasa. Menjadi penabuh bonang yang mengiringi pagelaran tentu membuatnya familiar dengan hal gaib. Demnya panjang saat suara itu mendekati tempat duduknya. Kumandang azan Isya sudah terdengar dari masjid di ujung desa, masjid yang berbatasan dengan pemakaman desa dan persawahan. Sariso bergegas menuju sumber suara untuk menunaikan salat Isya sembari mengatur janji dengan Gatid yang sudah tentu akan ia temui di tempat itu. Langkah kakinya pelan menapaki jalan gelap berlapis sandal jepit tipis yang sudah terlalu usang. Cahaya senter terlihat di beberapa titik, menandakan bahwa warga desa lain juga sedang menuju masjid untuk melaksanakan sholat. Ia berjalan tenang, melewati deretan pohon trembesi tua yang menjulang tinggi dengan dahan-dahan rindang. Tak ada ketakutan pada dirinya. Sariso tetap saja berjalan santai meski sesekali terdengar suara dari dahan-dahan yang gelap. Shh, suara terdengar, namun ia tetap saja tak peduli dan terus melangkahkan kaki. Baginya, itu adalah hal biasa dan justru jangan pernah ditanggapi. Bertahun-tahun melakukan pekerjaannya dan menjaga sawah di tengah malam membuatnya kebas dengan rasa takut, meski ia tetap waspada dan tak gegabah menanggapi sesuatu yang mungkin saja dirasa aneh saat malam. Ia langsung menuju ke tempat wudhu untuk membersihkan diri dan setelahnya berdiri di deretan saf kedua di belakang imam. Malam itu, ia beribadah dengan begitu khusyuk. Doa dan permintaan akan perlindungan ia panjatkan tak lain dan tak bukan karena malam ini ia akan berjaga di sawah. Sudah tentu akan banyak hal aneh yang akan ia temui. Dia harus menguatkan mentalnya. Palek, jam biro kate mangkat, tanya Gatid, pemuda berbadan gelap yang malam ini akan menemani Sariso berjaga. Dilut ngas, aku tak nekani bolehmu disik nang omahe lebari. Wonge sik mijet, kowe nang kene wae, entenis dilu. Jawabnya sambil menyuruh Gatid menunggu di halaman masjid karena ia hendak menjemput istrinya dahulu yang sedang memijat di rumah lebari. Gatid hanya mengangguk, kemudian menyalakan rokoknya sementara Gatid menunggu Sariso berjalan menuju rumah tetangganya untuk menjemput Jamina. Beruntung, Nur, anak bungsunya ikut dengan ibunya, jadi anak itu tak sendirian di rumah.
Sementara menunggu sang Pak Le kembali, Gatit berjalan-jalan. Sesekali ia menatap dandan randu yang merangkas dan menebarkan kapuk yang tertiup angin. Jalanan perlahan berangsur sepi. Tak ada lagi orang yang melintas. Masjid sudah ditutup. Lampu tempat ibadah itu juga sudah dipadamkan. Tak ada cahaya. Langkah Gatit hanya diterangi sinar muram rembulan yang sesekali tertutup awan samar. Kresek, kresek. Suara terdengar dari bawah pohon randu yang meranggas di seberang jalan. Pemuda itu tak hirau. Dia masih berjalan-jalan tanpa arah, bolak-balik sambil menunggu sang Pak Le yang tak kunjung tiba. Suara kembali terdengar, seperti buah besar yang jatuh menghantam tanah. Gatit menoleh ke arah sumber suara. Ia tak menemukan apapun selain dedaunan di ranting-ranting terembesi yang bergoyang tertiup angin malam. Ia mengusap pelan lengan dan tengkuknya yang merembang. Rasanya tiba-tiba ada angin dingin yang menerpa kulitnya yang legam. Tubuhnya yang tegap dan kekar diam. Kala di seberang jalan dia bisa melihat sesuatu melintas di bawah gelap bayangan terembesi tua. Arep nang di Pale, nunggu sopo. Suara terdengar dari seberang jalan. Suara anak-anak yang bertanya padanya. Aku melok Pale, ucap suara itu lagi meminta ikut. Entah mengapa, Gatit justru merasa penasaran. Ia melangkahkan kakinya menuju seberang jalan tanpa penerangan apapun. Dia memperhatikan, memicingkan mata, dan menatap sekitar. Tak ada seorang pun. Tak ada anak kecil yang suaranya tadi terdengar. Nangkene Pale, nangisor, ucap suara itu lagi. Gatit menundukkan kepalanya karena suara itu berkata di bawah. Seketika Gatit terdiam. Dia mematung dengan peluh yang tiba-tiba saja mengalir deras, membasahi dagu dan lehernya. Keringatnya mengucur padahal udara terasa semakin dingin. Aku melo ya Pale, ucap suara itu meminta ikut sembari tertawa. Gatit yang kehilangan keberaniannya hanya bisa terdiam. Kakinya terpartri tak bisa bergerak. Sekilas dia merasa apes. Ia merasa begitu sial karena di sekitaran kakinya justru sedang ada yang menggelinding. Benda bulat yang permukaannya tak rata berwarna hitam. Benda yang menggelinding aneh dengan surai-surai panjang membungkus permukaannya. Cuma menang Pale, aku melo yo, ucap suara itu lagi, lalu berhenti menggelinding, menampakkan wajah seorang lelaki tua dengan wajah yang membiru dan terkelupas dengan gigi tajam penuh lendir merah. Sesosok gelundung pringis sedang menatap Gatit dengan mata hitam yang jalang. Senyuman lebar terbubuh menyeringai, menampakkan gigi dan lelehan lendir. Asu, pekik Gatit. Pemuda itu mengayunkan kakinya dan menendang kepala itu menjauh dari dirinya. Ia lantas langsung mengambil langkah 1000 menyusuri jalanan yang kosong dan gelap. Ia tak sadar bahwa ia berjalan terlalu jauh karena bosan menunggu. Nafasnya tersengal 1-2. Suara tawa dan permintaan untuk diajak terus terdengar mengikuti dari tepian jalan di bawah rindang pepohonan diselingi tawa yang begitu melengking dan serak. Gatit berhenti. Kala suara itu sudah tak lagi terdengar, dia membungkuk memegangi lututnya sembari mengatur nafasnya yang tersengal. Saat ia menoleh, ia sudah kembali ke depan masjid tempatnya diminta untuk menunggu. Dan dari kejauhan Sariso sedang berjalan santai sembari membawa senter aluminium andalannya. Suine Pale, serunya dengan kesal karena merasa Sariso terlalu lama meninggalkannya. Yo mangan disik no, moso arep jagongan ramangan, jawab Sariso berkata bahwa ia makan dulu sambil membawa bungkusan berisi ubi dan jagung rebus untuk bekal mereka berjaga. Tidak ketinggalan setermos kopi panas untuk menjaga mata mereka agar tetap terbuka. Kowe berlapo? Kok yuk mengke-mengke ngono? Tanya Sariso yang menyadari bahwa Gatit sedang tersengal mengatur nafasnya.
Sesuk pagi aja, tak cerita no balik. Jawabnya tak ingin menceritakan kejadian yang baru saja ia alami hingga esok pagi. Dua lelaki itu lantas berjalan beriringan sembari menjepit rokok yang menyala merah di sela-sela jarinya. Sariso mematikan senternya karena merasa matanya masih mampu melihat jalanan tanah yang disinari rembulan. Gemeresak terdengar lirih mengiringi perjalanan mereka, membuat Gatit sesekali melirik ke arah sumber suara. Ia sedikit merasa aman, keberaniannya kembali bangkit, namun Gatit lupa bahwa malam masih panjang dan apa yang baru saja ia alami hanyalah sebuah awal dari teror yang sebenarnya. Gatit dan Sariso duduk berdua di gubuk yang berada di tengah sawah. Dua lelaki itu bercengkerama pelan sambil sesekali tertawa. Bara api dari rokok di sela jari mereka menyala dan terlihat seperti kunang-kunang dari kejauhan. Sekilas, tempat itu terasa begitu damai, tenang, dengan kerlip kunang-kunang yang menyalakan pendar redup dari pantatnya. Kopi dituang ke dalam gelas sambil sesekali ditiup. Asap menguar menebarkan aroma yang begitu khas, berbanding jauh dengan aroma dedaunan bawang yang sedang mereka jaga. Rek-dek-tung, rek-dek-tung. Keduanya yang sedari tadi saling mengobrol mendadak diam. Suara terdengar bergaung dari kejauhan. Suara yang tak mungkin terdengar di tengah malam. Terlebih, kegiatan itu baru akan dimulai menjelang pagi, terutama di saat panen padi. Gatit dan Sariso saling pandang. Sariso bahkan mengacungkan telunjuknya dan menaruh di depan bibir. Dia paham bahwa sesuatu tengah berlangsung. Teror yang sebenarnya baru akan dimulai. Bagi Sariso ini bukanlah kali pertama, tapi bagi Gatit tentu adalah pengalaman yang baru. Suara apa balik? Tanya Gatit sambil berbisik menanyakan perihal suara yang mereka dengar. Sang duwe nggon metu, bisik Sariso singkat berkata bahwa yang memiliki tempat sudah keluar. Gatit yang tak faham hanya bisa diam sembari mengernyitkan dahinya yang hitam terbakar matahari. Mereka hanya bisa diam tanpa mengucap sepatah kata pun. Begitu juga mereka yang berada di dalam rumah dan masih terjaga. Warga yang berada di rumah tentu akan langsung menuju peraduan saat suara itu terdengar. Suara dari lesung padi, dari gelondongan kayu yang biasanya terdengar saat menjelang pagi, dari sudut desa yang merupakan sumur bor peninggalan saat penjajahan Belanda. Tabuh dan gong terdengar, suara gamelan mengalun lirih, namun terdengar hingga ke seluruh penjuru desa, tanda bahwa masa panen akan tiba. Sinyal bahwasanya sang danyang ingin dibuatkan pesta panen. Saat suara tetabuhan gamelan dan lesung padi itu mulai terdengar, suara gemeresak mulai muncul seolah menyambut. Obor-obor terang terlihat dari kejauhan, juga tawa anak-anak yang terdengar yang bersautan dari pohon-pohon besi tua yang berusia hampir 100 tahunan. Sariso mematikan rokoknya. Ia juga memberi tanda pada Gatit agar ikut mematikan rokoknya. Dua lelaki itu menundukkan tubuhnya hingga menjadi posisi bertiarap. Dari kejauhan, iringan obor terlihat mendekat melintasi persawahan di beberapa ratus meter dari tempat mereka berdua berada. Iku apa balik? Kok akeh wong? Bisik Gatit yang heran karena dia seperti melihat iring-iringan banyak manusia membawa obor. Meneng oleh, iku dudu wong, jawab Sariso menyuruh pemuda itu diam karena yang mereka lihat bukanlah iring-iringan manusia. Dari sisi yang lain, tepat dari arah pemakaman, di belakang masjid, suara hiruk pikuk terdengar seperti orang yang tengah mengobrol sembari sesekali tertawa.
Kedua lelaki itu menoleh, mendapati gerombolan sesuatu berwarna putih tengah melayang pelan beberapa puluh sentimeter dari atas tanah. Dan ranting pohon-pohon di pinggir jalan pun ikut bergerak, disusul derak-derak batang rumpun bambu yang saling berantaman. Tak ada angin yang berembus, tak ada udara yang bergerak. Aroma kopi sudah hilang, digantikan aroma melati dan pandan tercium menyapa cuping hidung. "Ayo pindah, Le, pindah," bisik Sariso mengajak Katit untuk pindah dan bersembunyi. Keduanya merosot dari gubuk dan bersembunyi di kolong. Keberadaan mereka tak terlihat karena tertutup baris dedaunan daun bawang yang bergoyang-goyang. Gatit hanya bisa terdiam peluh, langsung mengalir deras, membasahi tubuhnya, disusul dengan degup jantung yang berpacu cepat. Ia tak bisa mempercayai apa yang nampak di hadapan matanya. Cahaya api yang tadinya dia kira adalah rombongan orang, ternyata hanyalah bola-bola api yang melayang dengan wajah-wajah samar. Rombongan itu berbelok kiri mengikuti jalanan desa, sementara dari arah kanan, dari arah komplek pemakaman, dia bisa melihat dengan jelas di mana deretan pocong berbalut kain kotor sedang melayang menyeberang jalan dan memasuki sebuah gang sempit yang di kiri dan kanannya ditumbuhi rumpun bambu dan deret rembesi. Rombongan bola api yang melintas pun ikut berbelok kanan memasuki gang yang sama. Gang gelap yang di ujungnya adalah area persawahan dengan sumur bor peninggalan Belanda, tempat di mana suara tetabuhan dan gamelan itu berasal. "Ale, itu api apa?" bisik Gatit kalau rombongan bola api itu sudah menghilang dari pandangan mereka. "Banaspati," jawab singkat sembari menghela nafas yang berat. Dua lelaki itu masih saja bertiarap di atas tanah di bawah kolong gubuk pematang sawah. Gatit sudah ingin keluar, namun tangannya ditahan oleh Sariso. Lelaki itu tahu bahwa malam ini mereka tak akan bisa duduk ataupun tidur santai di gubuk hingga lewat sepertiga malam. Saat dimana puncak gesekan dua dunia akhirnya merenggang dan berpisah satu sama lain. Sariso meminta Gatit untuk tetap berada di bawah gubuk, sementara ia mengambil barang-barang mereka yang tertinggal. Termos kopi, gelas, dan rokok berhasil diraih dan dibawa ke kolong. Dua manusia itu terpaksa berjaga seperti serdadu yang tengah menyamar sembari mengintai. Malam ini mereka selamat, namun entah dengan esok hari. Warga berbondong-bondong menuju persawahan untuk panen raya. Bawang yang sudah beberapa bulan ini mereka tanam akhirnya bisa dipanen dengan hasil yang mengembirakan. Warga memanen dan mengumpulkan setiap karungnya, disortir per kepala keluarga. Nantinya upah akan diberikan sesuai dengan banyaknya bawang yang berhasil dipanen. Karena itu warga mengajak semua anggota keluarganya untuk ikut demi mendapatkan hasil dan upah yang lebih banyak. Semua warga Lepengan menyambut dengan gembira. Mereka sangat antusias dan bersemangat meski tubuh mereka harus disengat matahari yang begitu panasnya. Sariso dan Gatit tidak ketinggalan meskipun keduanya sudah bergadang dan ketakutan semalaman. Menjelang tengah hari, warga membubarkan diri setelah menghitung berapa banyak yang sudah dipanen. Mereka lantas pulang menuju rumah masing-masing untuk nantinya berkumpul di masjid untuk menunaikan ibadah sholat zuhur. Beberapa warga memutuskan untuk tinggal dan makan siang di tepian pematang sawah di bawah pohon jati yang daunnya rindang. Proses panen sudah hampir selesai, menyisakan tugas angkut-mengangkut untuk nantinya dibawa ke rumah masing-masing atau ke gudang milik Juragan Mansur. Nantinya, bawang-bawang itu akan dijemur di halaman dan pinggir jalan. Tak ada obrolan pria semalam,
Mereka semua sama-sama tahu dan hal seperti itu sudah menjadi rahasia umum. Obrolan perihal kehororan semalam hanyalah dalam lingkup rumah tangga antara suami dan istri. Tak ada obrolan antar tetangga kecuali mereka yang mengalami bersama seperti Sariso dan Gatit. Senja kembali menyambut sebagai pertanda malam akan segera tiba meninggalkan siang yang terang. Anak-anak yang mengaji sudah pulang dari sebelum bunyi tarhim pertama berkumandang. Tak ada acara mengaji selepas maghrib sembari menunggu isya. Semua dilakukan tanpa aba-aba, seolah seluruh penjuru desa sudah begitu terbiasa dengan kebiasaan yang melanda mereka setiap kali musim panen. Mereka tak sadar bahwasanya keadaan sudah begitu berbeda dengan dekade sebelumnya. Apa yang mereka acuhkan tak lagi bisa dinafikan. Malam sudah mulai meninggi, ditandai dimatikannya pengeras suara dan penerangan di masjid desa. Karung-karung disusun bertumpuk di gudang dan ruang tamu rumah. Seluruh warga desa Lapengan sudah berada di dalam rumah untuk beristirahat dan mengamankan diri. Tak ada kegiatan di malam hari, tak ada siskamling. Kondisi jalanan dan lingkungan desa yang sepi menjadi pertanda bahwa kegiatan malam akan segera dimulai. Kegiatan manusia yang digantikan oleh mereka yang tak kasat mata atas perintah sang danyang yang menginginkan pesta panen. Dedaunan kering bergemeresak, ranting dan dahan-dahan tinggi bergoyang tanpa hembusan angin. Di sudut-sudut desa, derak-derak rumpun bambu saling berhantaman menciptakan suara kengerian. Di sudut-sudut gelap yang ditumbuhi pepohonan dekat sumur bor tua, buah-buah berjatuhan dari pohon dan menghantam tanah. Gedebuk, gedebuk. Suara-suara benda yang menghantam tanah itu disusul dengan kikik tawa anak-anak yang begitu riang di kegelapan. Suara yang semakin lama semakin berpindah dan menyebar ke segala arah. Sariso, Jamina dan Nur sudah meringkuk di peraduan mereka. Jamina tidur berdua dengan anaknya, sementara Sariso tidur di balai yang ada di ruang tamu. Dinding-dinding anyaman bambu yang tipis tak bisa meredam suara kikik tawa dari luar rumah. Tak ada suara jangkrik dan katak yang biasanya bersautan di tengah malam. Semuanya hening kecuali kikik tawa yang begitu riang. Lelaki itu masih terjaga sembari menatap genteng rumahnya yang tak berplafon. Dia bisa melihat mata merah tengah mengintip dari celah-celah genting sembari mengetuk-ketuk. Dia bisa bertahan hanya diam sembari merapal doa. Dia pun sudah berpesan pada istri dan anaknya untuk tetap menutup mata apapun yang terjadi. Namun kesiapan itu tentunya tidak dimiliki oleh semua orang, termasuk Gatit. Rokoknya sudah mulai habis, menyisakan 2 hisapan terakhir kopi yang sedari tadi diseduh sudah tinggal ampas. Gatit masih tak bisa terpejam meski rasanya begitu hening. Dalam diamnya, dia merasa tak nyaman. Kandung kemihnya terasa penuh dan harus dikosongkan. Ia merasa dilema. Buang air yang berarti harus keluar rumah karena kamar mandinya memang berada di luar, atau tetap berada di dalam rumah dan menahan kemih dengan resiko bisa saja ia mengompol. Ia tak mampu lagi menahan. Dengan cepat ia bergegas melangkahkan kaki menuju pintu belakang untuk ke sumur. Gatit mendesa lega kala kandung kemihnya berangsur mengeluarkan isinya. Sejenak dia melupakan bahwa ia dan penduduk desa berada dalam kondisi yang genting. Dia membersihkan diri sembari menyiram bekas kencingnya. Tak ada gemersak, tak ada kikik tawa. Ia benar-benar sendirian di sumur belakang rumahnya yang kerap dijadikan tempat mandi bersama oleh para tetangga. Gatit terlalu terlambat untuk menyadari bahwasanya ia sedang diselimuti oleh keheningan total. Kondisi
di mana tak ada suara apapun yang terdengar selain desan nafas dan degup jantungnya sendiri. Ia menaruh kembali timba di tempatnya dan hendak berbalik badan, namun dia mendengar langkah berat yang tengah mendekat dari gelapnya malam yang buram. Saat indranya tak lagi tajam karena kekurangan cahaya, dia menangkap bayangan seorang lelaki yang sedang berjalan dengan kondisi punggung yang sedikit membungkuk. Lelaki itu terlihat berjalan menunduk, seolah benar-benar memperhatikan langkahnya. Gembolan kain yang diikat dengan sebatang ranting terlihat bertengger di pikulan baunya. Gatit mengernyitkan dahi sembari memicingkan matanya. Ia bertanya pada dirinya sendiri, "Bakso apa sih wangi-wangi kau gembolan?" Tanyanya dalam hati sembari terus memperhatikan sosok yang berjalan semakin mendekat. Dia khawatir itu adalah pencuri bawang yang siang tadi baru saja dipanen. Pedeteng pun tiba. Tanya Gatit pada sosok itu menanyakan kemana kakek tua itu hendak pergi. Tak ada jawaban. Sosok lelaki tua itu tetap saja diam sembari menundukkan pandangannya menatap tanah yang gelap. Lelaki itu tetap saja berlalu melewati Gatit seolah pemuda itu tak ada di sana. Wong tuwek ditakoni malah menang baik. Budak ya piye? Ucapnya pelan sambil menggerutu karena diacukan. Dia menganggap lelaki itu sudah terlalu tua hingga menjadi tuli karena tak bisa menjawab pertanyaannya. Gatit berbalik badan, namun ia langsung saja terpaku, tak mampu bergerak, matanya membelalak. Lelaki tua yang tadi melewatinya kini sudah berada di hadapannya, mendongak dan menatap tajam dengan lubang di matanya. Tidak ada pupil, tidak ada retina, tak ada bola mata. Gatit hanya bisa melihat kegelapan yang hampa dari sepasang lubang di hadapannya. Dalam kondisinya yang tak mampu menggerakkan tubuh, matanya dipaksa membelalak. Sebesar apapun usahanya untuk menutup mata dan berpaling, dia tetap saja menatap sepasang lubang yang hampa. Telinganya yang sedari tadi tak mendengar apapun kini mendengar riuh, sorak-sorai, suara anak-anak yang tertawa girang mendekat dan kian jelas. Kakinya yang menapak lantai semen kasar itu kini hanya dikelilingi benda bulat yang menggelinding. Tidak hanya satu, tapi 5. "Untuk mangan," seru sosok itu dengan suara anak kecil yang kegirangan. Gatit semakin ketakutan karena mendengar perkataan sosok itu yang gembira karena dapat makanan. Entah apa yang dimaksud, namun dia menduga bahwa dirinya lah yang dimaksud makanan. Gatit masih membisu. Ia semakin bergidik ketakutan hingga mengompol kala mulut laki tua itu menganga hingga dagunya menyentuh tulang dadanya sendiri begitu lebar seolah tak ada lagi yang menyangga tulangnya. Suara tercekat terdengar dari mulutnya yang menganga membuat Gatit semakin ketakutan. Ditambah pemuda itu bisa melihat gelombang distorsi yang di sekeliling tubuh sosok lelaki tua itu. Dia seperti melihat udara di atas api yang bergejolak dan menggelombang. Tangan lelaki itu bergerak sembari terus menatap Gatit yang menjadi patung. Jemari kurus mulai membuka bungkusan kain yang sedari tadi bertengger di baunya. Sesuatu yang berlendir ia ambil dan digenggam, kemudian disumpalkan ke mulut Gatit yang tak mampu bergerak. Suara belulang terdengar bergemeretak ketika lelaki tua itu bergerak. "Nak wong desa ora gelem nangkapno wayang karo tayub. Berarti kowe sing dadi wayange," bisik dengan suara serak membuat Gatit mengerti siapa sosok itu sebenarnya. Namun ketika ia hendak mencerna kalimat bahwasanya dia yang menjadi wayang karena warga desa tak mau membuatkan acara, semuanya menjadi gelap. Gatit jatuh dengan punggung dan kepala belakang menghantam lantai yang dingin. Matanya tetap saja terbuka, mulutnya menganga dengan lendir merah yang menetes, tubuhnya kaku. "Gatit!" Pagi kali ini terasa berbeda.
desa yang biasanya riuh karena candaan para ibu-ibu yang bergosip sembari mencuci digantikan dengan suara teriakan. Seorang warga yang hendak mandi dan mencuci berteriak histeris kala menemukan Gatit yang terbaring kaku dengan mata terbuka dan mulut menganga. Kulitnya yang gelap terlihat membiru. Kabar tentang penemuan mayat Gatit langsung menjadi berita dan menyebar ke seantero desa. Warga berdatangan untuk melayat, terutama Sariso yang sempat bermalam di sawah bersama almarhum. Sariso ikut memandikan jenazah Gatit dan faham mengapa ia bisa seperti ini. Gatit adalah satu-satunya orang yang berada di luar rumah kala kondisi desa sedang gawat. Bertahun-tahun tak ada korban karena seluruh warga desa mengikuti anjuran dan memilih untuk tetap diam di dalam rumah apapun resikonya. "Piye Kimbah?" tanya Sariso pada Mbah Mansur yang duduk di sebelahnya sembari merokok kelobot. "Boleh le, aku ya orang ngerti. Koyoke ancen mesti nangkap," jawab Mbah Mansur yang sudah bingung dan berpikiran bahwa sudah seharusnya mereka membuat acara bersih desa untuk merayakan masa panen. Tapi meski wong lang masjid ra trimo, nah awe dewe nganggep wayangan karo tayub, ucap Sariso lagi yang memang faham bahwa ide sedekah bumi dan bersih desa dengan pagelaran wayang dan tayub akan menuai polemik dan protes karena merasa itu adalah hal yang ada di luar ajaran agama. Mbah Mansur hanya diam sembari berpikir. Dia menghisap rokoknya dalam-dalam kemudian mengembuskannya pelan. Ben aku sing tanggung jawab," ucapnya menyiratkan bahwa dia yang akan menjadi penyokong dan akan berperang argumen dengan ustadz yang masih ada ikatan keluarga dengannya. Matahari sudah hampir di atas kepala. Warga desa menggotong jenazah Gatit menuju masjid. Beberapa warga sudah berada di pemakaman untuk menyiapkan liang lahat. Gatit disolatkan setelah zuhur dan langsung dikebumikan setelahnya. Mbah Mansur, Sariso dan Ustadz desa yang merupakan keponakan Mbah Mansur duduk di teras masjid. Situasi terlihat begitu tegang. Hanya Ustadz dan Mbah Mansur saja yang berbicara. "Wes Tofi, mosok saben panen awake dhewe mesin delik terus nang omah. Mesakno wong-wong dadi wedi kabeh. Ben aku sing nangkapno wayangan karo tayub. Ben aku sing nanggung dosane. Anggapen tanggapan kuwi gur syukuran. Ojo mbok anggap ngekei sesembahan kanggo Bananyang," jelas Mbah Mansur pada keponakannya yang bernama Lutfi. Tapi Lutfi ingin menjanggat namun terhenti. "Sariso wes cerita perkara pas jagongan nang sawah karo Gatit. Iki mesti ana hubungane karo sing duwe nggon. Dadi wes ra usah protes. Sing penting kabeh-kabeh aman," potong Mbah Mansur ketika Lutfi ingin menyangka. Sariso memang sudah bercerita tentang malam sebelumnya di sawah saat selesai menguburkan Gatit. Ustadz Lutfi mau tak mau mengalah demi keamanan desa. Toh acara itu ya anggap hanyalah perayaan panen biasa dan tak ada hubungannya dengan sesembahan. Dia terpaksa mengiyakan rencana pakliknya itu. Lahan halaman rumah Mbah Mansur yang merupakan orang terkaya di desa mendadak menjadi hiruk pikuk dan sibuk. Panggung didirikan, karpet digelar, dan berbagai alat musik disusun di samping panggung, layar, dan pelepah pisang disusun untuk pertunjukan wayang kulit semalam suntuk. Warga desa yang sudah lama tak mendapatkan pagelaran berbondong-bondong memadati halaman rumah Mbah Mansur sembari membawa karpet dan selimut. Tamu dari desa sebelah tak ketinggalan ikut hadir hingga jalanan desa yang awalnya sepi menjadi begitu ramai hingga harus ditutup karena dijadikan tempat duduk oleh warga. Semua berkumpul, tak terkecuali Sariso dan keluarga. Dia kembali didapuk untuk memainkan bonang seperti biasa, sementara istri dan anaknya menonton dari barisan paling belakang. Malam itu terasa meriah.
terasa begitu ramai, hingga banyak penjual kacang dan jagung rebus dadakan. Sariso yang posisi duduknya berada di samping panggung bisa melihat kerumunan. Ia menatap dalam diam, sementara tangannya terus bergerak mengikuti notasi yang dimainkan. Namun dalam diamnya, Sariso melihat bahwa yang hadir malam ini tak hanya warga desa Lapengan dan desa sebelah. Dia bisa melihat banyak sosok bergelantungan di pepohonan. Sosok-sosok tanpa tubuh yang ikut menonton dan tersenyum karena ikut mendapatkan hiburan. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Saujana Story. Wih, ngeri banget. Asli ngeri banget nih. Gimana teror yang menimpa Pasariso dan juga Gatit, terutama Gatit ya. Setelah di malam pertama Gatit udah dimunculin sama Glundung Pringis. Waduh, Glundung Pringis ini adalah hantu legend banget teman-teman ya, terutama di daerah Jawa. Sosoknya itu adalah kepala yang menggelinding. Biasanya sih munculnya dalam jumlah banyak ya. Dan sosok kepala ini menyerupai anak kecil. Waduh, ngeri banget ya. Dan minta ikut, minta ikut. Duh, ini kalau saya jadi Gatit udah pulang saya. Ngapain amat ya kan? Jaga lagi di sawah udah ditunjukin kayak gitu. Dan setelah dia jaga sawah bersama Pasariso, dia melihat rombongan demit. Waduh, ada Banaspati, ada Gunung Pringis, ada Pocong, dan lain-lain. Yang mana rombongan demit ini ternyata datang karena adanya musim panen di desa Lapengan. Waduh, sampai pada akhirnya seni. Jadi memang apabila ada musim panen seperti ini dan ada suara gamelan dari kejauhan itu, untuk warga desa dilarang satupun sampai keluar rumah. Jadi tetap aja bertahan di dalam, tapi apes nih, Gatit kebelet kencing. Nah, untuk di zaman itu kan mungkin juga di daerah-daerah sekarang banyak ya, kamar mandi itu kan terpisah tuh dari rumah. Jadi biasanya ada di belakang dan berjarak beberapa meter dari rumah itu sendiri. Udah, kelar si Gatit karena dia keluar kebelet kencing. Ya udah ketemu sama sosok kakek-kakek, lalu semuanya datang. Waduh. Dan di sini akhirnya salah satu sesepuh desa yang menemui Ustadz, yang kebetulan Ustadz Lutfi ini adalah ponakannya sendiri. Dia datang dan meminta izin untuk mengadakan pagelaran wayang dan juga tayub dalam rangka musim panen atau panen bawang ya. Di desa Lapangan ini bawang komoditas utamanya. Sempat terjadi perdebatan karena menurut Ustadz Lutfi bertentangan dengan agama. Waduh, saya no komen deh kalau bertentangan antara budaya dan agama ya teman-teman ya. Jadi mungkin teman-teman punya penilaian tersendiri. Dan di sini pada akhirnya Ustadz Lutfi pun mengizinkan, bukan mengizinkan, lebih tepatnya lagi mungkin ya udah biarin deh. Dan juga sesepuh desa di sini bilang, biarin deh saya nanggung dosanya. Tapi di sini kan tujuannya menghibur ya, tujuannya menghibur warga atau tujuannya bersyukur atas datangnya panen dan berdoa semoga panen di musim panen ini lebih baik daripada kemarin. Jadi akhirnya dijalankan lagi lah tradisi itu. Waduh, luar biasa sekali kisahnya nih ya. Terima kasih Bang Jana atas kisah yang luar biasa. Ditunggu lagi untuk kisah-kisah selanjutnya. Dan mari kita ambil hikmah yang baik-baik saja ya dalam kisah barusan dan dibuang yang buruk-buruknya. Dan apabila mungkin tidak ada yang baik, nggak masalah, silakan dijadikan hiburan saja. Dan buat teman-teman juga mungkin yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like-nya ya, tombol hype-nya juga dong bisa diklik juga. Dan mohon dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.